Oke, selamat pagi Lita. Nah, di sini Ibu akan sampaikan beberapa revisi untuk proposal penelitian kamu. Oke, kemarin itu kamu sudah sampaikan bahwa pembimbing 1 meminta 2 spasi ya. Boleh ya, untuk skripsi atau tesis itu boleh 1,5 spasi ataupun 2 spasi. Tergantung. Kalau Ibu dulu memang S1 2 spasi, tapi ketika Ibu S2, Ibu 1,5 saja spasinya. Kalau mau buat 2, ya sudah, ikut aja apa kata pembimbing 1 ya. Nah, di sini Bu mau cek dulu file layout kamu. Oke, sudah benar. Nah, ini nanti tinggal kamu ubah saja jadi 2 spasi semua ya, Lita. Tapi dengan catatan, kalau dia tabel, nah tabel itu tidak boleh 2 spasi. Jadi kalau tabel itu harus 1 spasi. Karena dia tabel, ada aturannya. Oke, dari judul kamu ini ada yang masih kurang tepat. Ini harusnya dispasi, Patuleu. Ini Kabupaten Kupang. Kemudian ini logo agak diperkecil ya, ini masih terlalu gede. Oke. Oke. Lita sudah beberapa kali bimbingan ya. Di sini saya cek-cek secara cepat saja. Nah, baik, ini formatnya masih ini ya, kurang benar. Jadi ini A-nya ini ditulis di awal. Jadi jangan tarik lagi dia ke dalam. Nah, ini lihat ya kursor yang Ibu tarik ini. Nah, jadi dia ini harusnya posisinya ke situ. Dan ini ditarik lagi. Nah, ini juga iya. Kalau kamu buat seperti ini jadinya marginnya bukan lagi 4433 karena kamu tambah lagi jaraknya. Gitu. Jadi ini diluruskan, dibuat intinya begini ya, semua kalimat itu harus dimulai dari ini, garisnya ini, line-nya ini, line. Nah, ini kan sudah ada line ya yang dikasih oleh Microsoft Word-nya langsung. Microsoft Word langsung ini sudah memberikan line ini line-nya. Jadi artinya dari sini Anda mulai hurufnya begitu. Jadi bukan dari tengah ini. Itu contohnya ya. Coba perbaikin dulu. Nah, kemudian ini tinggal kamu tarik, dirapikan. Nah, ini juga, ini harusnya dia dimulai dari. Nah, ini. Nah, ininya 5 ketuk ya. Nah, 5 ketuk untuk awal kalimat. Maksudnya untuk paragraf baru atau alinea baru. Nah, ini tolong nanti diperbaiki semua penulisannya hingga dia sejajar begitu. Nah, ini kan dimulai dari garis ini langsung toh kalimatnya. Nah, ini juga. Semuanya nanti perbaiki ya, Lita ya. Ini perhatikan, saya buat ini untuk alinea pertama ini, dia kalau kita lihat ruler yang di atas ini di angka 1 ya, ini ya, di angka 1. Jadi dia tepat di bawah huruf antara A dan T di latar belakang masalah. Ini nanti tolong perbaiki nanti semuanya. Nah, ini untuk tabelnya. Nanti kalau semua sudah kamu ubah menjadi 2 spasi, ingat ya, tabel ini hanya boleh 1 spasi. Jadi kita buat spasinya 1. Jadi ini semua tabel itu spasinya 1. Itu kaidah penulisannya.
Nah, kemudian ini, iya hurufnya ditulis dengan huruf 11, sudah benar. Sudah tepat. Nah, ini juga dimulai dari ruler ditarik ke sini karena dia supaya tidak terlalu jauh ya dari batas kotak yang disediakan oleh Word ini. Oke. Nah, ini dia dimulai dari bawah kotaknya pas. Data primer yang diperoleh. Nah, ini dikasih spasi dari tempat penelitian. Oke. Nah, ini diperbaiki juga. Tadi kan Ibu sudah sampaikan kalau paragraf baru atau alinea baru itu dia 5 ketuk. Nah, berarti dia di angka 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga berpengaruh ya. Ini untuk C. Nah, ini juga harusnya dimulai di awal kalimat. Di awal kotaknya ini ya. Jangan menjauh seperti ini. Tolong ya perhatikan penulisan yang Ibu buat ini. Semuanya diikutin seperti yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian ini boleh ya pakai nomor seperti ini. 1, apakah ada pengaruh? Boleh. Boleh juga kalau mau tidak pakai nomor, langsung saja seperti ini bisa juga. Terserah Lita ya, mau pakai nomor begini juga boleh, atau mau langsung seperti ini. Nah, seperti ini tidak apa-apa, boleh juga. Nah, kemudian begitu juga untuk tujuan penelitiannya ya. Untuk tujuan penelitian juga perbaiki sesuai formatnya ini. Nah, dia harus sejajar dengan C. Kemudian ini juga. Nah, dia di angka 1. Oke. Nah, ini boleh seperti ini saja. Langsung. Atau boleh juga kamu nomorin seperti yang tadi. Dinomorin 1, seperti ini bisa. Terserah kamu ya, pilih yang mana. Nah, ini juga rapikan penulisannya. Yang penting begini ya, harus sama rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kalau kamu nomerin rumusan masalahnya pakai angka 1, berarti tujuan penelitian juga angka 1. Tapi kalau mau tidak kamu nomerin, berarti rumusan masalahnya seperti yang ada di layar ini, tujuan penelitiannya seperti ini. Jadi dia harus sesuai. Nah, begitu. Kemudian ini manfaat penelitian, rapikan penulisannya. Nah, ini juga terlalu jauh. Nah, ini di awal, dia 5 ketuk untuk awal kalimat. Nah, ini juga dia sejajar dengan itu. Berarti ini F. Nah, manfaat penelitian E berarti tinjauan teoritis ini F ya. Ini F. Nah, kemudian ini penelitian terdahulunya ini harus sejajar dengan huruf T. Nah, jadi dia harus sejajar dengan huruf T. Kemudian untuk bacaan tabel ini, dia harus tepat posisinya di tengah. Nah, cara ngebuat dia tengah itu, kita tarik dulu ruler yang bawah dengan yang atas ini ke batas margin kamu. Nah, kemudian klik yang di bagian posisi penulisan ini di tengah, Ctrl E, atau klik begini saja, nah langsung. Nah, kemudian ininya
dibuat di sini. Bentar ya, saya rapikan dulu. Nah, ini juga bisa dirapikan ya. Ini supaya dia tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, sehingga dia bagus penulisannya. Oke, ini sudah yang terbaru ya. Bagus. Karena penelitian terdahulu itu minimal 5 dan harus penelitian terbaru. Oke. Nah, ini juga untuk hasil belajar. Dia harus sejajar dengan ini penelitian terdahulu. Lihat, kalau penelitian terdahulu ini dia dimulai dari ketukan yang mana. Berarti dari ketukan yang ini, lihat kursor Ibu ya, sampai batas angka 1. Berarti untuk, nah ini juga harus dibuat seperti itu. Nah, kita tarik kursor ininya ke sini, kemudian ini di angka 1. Nah, hasil belajar. Kemudian ini A, pengertian hasil belajar. Kamu buat pakai huruf kecil ya. Nah, ini kita letakkan di bawah A, H, kemudian ininya kita tarik ke sini. Oke. Nah, ini juga dimulai dari ketukan kelima ya. Oke, maaf, ternyata ada yang salah. Sebentar. Nah, karena ini dimulai dari angka yang kedua ini, berarti ini kita buat dia 5 ketukannya itu sampai di sini. Nah, sejajar seperti itu. Begitu seterusnya. Oke, baik. Sudah benar ya. Jadi dari berbagai uraian pendapat tentang hasil belajar, adik sebagai peneliti juga harus menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan peneliti. Oke, ini kan di atas sudah pengertian hasil belajar. Berarti ini B ya, indikator hasil belajar ini B. Nah, ini harus kita sejajarkan dengan huruf A yang ada di sini. Kita lihat ruler yang A. Oh, ruler yang A di angka 1 sama di 1,5. Berarti B kita buat juga seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita buat dia berada sejajar dengan alinea yang ini mulai dari alinea yang kalimat sebelumnya. Nah, ini dibuat di awal kalimat, di awal margin. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ikut alineanya. C ya. Nah, ini juga sejajarkan dia dengan ini. Kemudian ini penulisannya belum tepat.
Pokoknya dia dibuat sejajar ya dengan yang di atasnya nih. Nah, ini kita lihat indikator. Nah, ini kan Lita ada jelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Nah, dijelaskan apa-apa saja faktor yang dari 3 faktor ini apa-apa saja. Jadi dijelaskan misalkan ini ya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor internal. Nah, faktor internal itu apa? Faktor internal misalkan ya, ini kamu mungkin bisa cari menurut para ahli. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa ialah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, yang meliputi motivasi, minat belajar, semangat belajarnya, terus kemauan dirinya begitu. Nah, untuk faktor eksternalnya kamu jelaskan juga apa itu faktor eksternal. Misalkan faktor eksternalnya itu yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya seperti lingkungan belajar, kemudian metode pembelajaran, strategi mengajar guru, dukungan orang tua, terus lingkungan begitu ya. Nah, setahu Ibu, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, ini hanya ada 2 ya, faktor internal dan eksternal. Faktor pendekatan belajar ini masuk di faktor eksternal. Jadi kalau internal itu dari dalam diri siswa, eksternal itu dari luar diri siswa. Pendekatan belajar ini kan dari luar diri siswa, toh kan bagaimana penerapannya di sekolah. Jadi ini nanti tolong perbaiki, dijelaskan, boleh diambil dari pandangan para ahli. Ini 2 ya. Nah, ini pengertian pengaruh. Ini tidak wajib ya, lebih baik pengertian pengaruh ini dihapus saja, karena kemarin kan Ibu sudah jelaskan bahwa di kajian teoritis itu yang perlu kalian jelaskan itu adalah variabel X dan Y. Nah, untuk urutannya, variabel Y terlebih dahulu kalian jelaskan. Setelah variabel Y kalian jelaskan dan kalian paparkan, baru masuk ke variabel X. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran daring. Nah, tadi kan nomor 1 itu nomor 2 itu hasil belajar. Jadi sekarang pembelajaran daring ini nomor 3. Nomor 1 tadi kan penghitungan terdahulu, nomor 2 si variabel Y hasil belajar. Nah, nomor 3 si variabel X-nya. Nah, kita lihat bagaimana penulisannya untuk hasil belajar. Oh, ternyata dia terletak di 0,5 sampai 1 rulernya. Ya sudah, kita ikutin. Nah, ini kita enter saja ke bawah. Nah, ini seperti biasa ya. Seperti yang Ibu jelaskan. Nah, ini dia harus terletak di situ. Kemudian ini dimulai di awal kalimat. Lihat rulernya Ibu ya. Ruler itu ini. Nah, dengan mouse-nya, perhatikan. Nah, ini pembelajaran daring learning. Learning-nya dihapus ya, karena learning itu artinya adalah pembelajaran. Nah, kemudian Lita, setiap kutipan-kutipan yang memuat nama ahli, ini semua tolong harus ada di daftar pustaka. Nah, seperti Isman ini, saya cek ya daftar pustaka kamu. Nah, ternyata tidak ada nama Isman. Nah, jadi tolong semua yang ada di bab 1, bab 2, bab 3 yang mengutip pandangan para ahli, tolong namanya dituliskan di daftar pustaka, karena itu juga salah satu cara mengurangi plagiasi Anda. Oke, kita kembali lagi.
Coba dimulai dari awal kalimat ini. Ini juga dibuat sejajar semua. Nah, ini dia tadi titiknya di ini. Nah, sejajar dengan alinea sebelumnya ya. Ini di bawah ini sejajar toh. Oke, di sini kamu sudah tarik kesimpulan berdasarkan paparan para ahli. Oh ya, ini yang bil fakih ini gabung saja ya, karena ini kan masih pemaparan tentang pembelajaran daring. Nah, setelah itu baru masuk apa kesimpulan kamu. Nah, ini harus semuanya pendangan para ahli ini masuk di daftar pustaka, seperti bil fakih dan lain-lain. Nah, mending di sini kamu buat subbab baru. Nah, ini kan di atas A, pengertian pembelajaran daring. Nah, untuk yang di sini, nah ini kan sudah masuk pembahasan baru ya. Kamu sampaikan ya ini, manfaat. Kalau manfaat ini berarti kamu buat saja subbab baru. Nah, di sini kamu buat subbab baru. Subbab barunya itu B. Manfaat. Keuntungan ya. Manfaat atau keuntungan ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Oh ya, manfaat pembelajaran daring. Nah, ini saya lihat dulu, yang A itu dia seperti apa. Nah, yang A ini penulisan rulernya di 1 yang pertama, kemudian ini di 1,5. Berarti ini juga harus diikutkan begitu. Sejajar dia. Nah, ini manfaat pembelajaran daring. Nah, kemudian di sini kamu tarik supaya dia sejajar. Pembelajaran daring saat ini telah menjadi populer. Karena itu, potensi yang disarankan untuk menyediakan layanan konten yang lebih fleksibel sehingga munculkan beberapa keuntungan dalam penerapan pembelajaran daring. Tidak usah pakai kata antara lainnya, langsung saja titik. Kemudian kamu buat di sini. Menurut bil fakih, nah ini bil fakih ini harus ada di daftar pustaka. Nah, kemudian ini penulisannya harus dimulai dari awal batas margin ini. Nah, ini sudah membahas keuntungan. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian. Nah, berarti di sini sudah harus subbab baru lagi. Nah, ini B ya, manfaat pembelajaran daring. Nah, di sini berarti subbab baru lagi, C. Bentar ya. Ya, di sini harusnya ini harus C. Dia mengikuti. Nah, C. Keuntungan dan kekurangan. Oh ya, di sini dibuat saja kelebihan dan kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan. Jangan keuntungan dan kerugian begitu, tapi kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Nah, ini juga untuk yang C, kita harus tulis sejajar dengan yang B ini. Nah, sehingga kita lihat, nah ini dia ke sini, sesuaikan. Oke. Nah, kemudian kita bold.
MP Zuang dalam Leonard. Nah, kalau seperti ini, jangan pakai kata dalam. Langsung saja kamu ambil dari si MP-nya. Begitu, jangan pakai dalam-dalam. Karena kalau pakai dalam-dalam itu nanti menghindari kesulitan kamu nanti di dalam membuat daftar pustaka. Jadi di sini langsung saja. Artinya kan ini kamu ngambil dari si Mutia dan Leonard, kutipan si MP Juang. Jadi langsung saja MP dan Zuang. Nah, nanti tinggal kamu cari daftar pustakanya. Menyebutkan beberapa keuntungan e-learning atau pembelajaran daring. Oke. Nah, ini kita tarik ke garis awal atau batas awal. Ini menggunakan e-learning, kita menghemat uang dan waktu untuk dapat sampai ke tempatnya. Ini bukan tempat ya, tapi kecepatan. Tempat kecepatan, apa maksudnya itu? Jadi efektivitasnya. Ini pakai spasi di samping pilihan. Nah, di atas ini juga pakai spasi karena dia nama tempat, nama tempat gitu. Kalau di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping itu harus pakai spasi. Tapi kalau misalkan dimakan, nah itu nggak pakai spasi. Nah ini juga tidak perlu, sebagaimana dikutip Putra, tidak usah, langsung saja. Ependi. Langsung saja di sini di samping kelebihan di atas. Ependi mengutarakan kekurangan penggunaan e-learning, gitu. Ini dibuat sejajar. Sejajar semuanya. Sehingga rapi ya penulisannya. Nah, ini juga. Nah, ini juga harus sejajar. Dia dimulai dari batas garis yang awal ini. Nah, garis yang awal. Ini juga. Pokoknya Lita, tolong perhatikan apa yang Ibu buat ini. Kemudian perhatikan format-format yang Ibu buat. Perhatikan juga mouse Ibu, arah mouse Ibu dengan cara Ibu menarik ruler-ruler ini. Sehingga bisa kamu ikutin. Nah, kemudian kita masuk ke G, kerangka berpikir. Tadi F ya, tunggu ya. Ya, tinjauan teoritis F. Sekarang kita masuk ke G. Kita masuk ke G. G itu kerangka berpikir. Nah, ini juga penulisannya. Nah, kalau seperti ini dia ditulis ketukan kelima di angka 1 ini. Nah, seperti itu. Ini ya, lihat di angka 1. Dia ini ketukan kelima. 1, 2, 3, 4, 5, begitu.
Nah, ini kerangka berpikirnya cukup ditulis huruf ini saja, huruf kecil ya. Jangan, nah seperti itu. H, hipotesis penelitiannya, ini kemarin juga kita sudah sudah Ibu jelaskan ya waktu bimbingan sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga dimulai dari angka yang pertama. Dimulai dari ini. Angka 1 ini. Ya, harus tahu ya perbedaan H0 dengan HA. Nah, H0 itu hipotesis 0. Nah, hipotesis yang diuji oleh peneliti, hipotesis yang selalu dilakukan pengujian, di mana hipotesis ini selalu menyatakan tidak ada pengaruh. Kalau penelitiannya pengaruh, tidak ada hubungan. Kalau penelitiannya tentang hubungan, tidak ada perbedaan. Kalau penelitiannya perbedaan. Sedangkan HA itu hipotesis alternatif. Nah, hipotesis yang diharapkan oleh peneliti atau diajukan oleh peneliti. Selalu menyatakan kebalikan dari H0. Kalau H0-nya tidak ada, maka HA-nya ada, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk metodologi penelitian, kamu belum mengikuti format yang Ibu bagikan di grup WA bimbingan kita. Nah, di situ Ibu sudah jelaskan untuk metodologi penelitian itu apa-apa saja poinnya. Nah, di sini Ibu tidak tahu ya kenapa kamu tidak mengikuti. Jadi tolong ikuti seperti yang saya share di grup WA, yang formatnya sudah saya bagikan. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Nah, ini untuk metodologi penelitian. Ya, jadi yang pertama itu nanti desain penelitian. Desain penelitian ini berisi tentang jenis penelitian kamu, terus pendekatan penelitian. Kemudian yang keduanya waktu dan tempat penelitian. Nah, waktunya kapan mau kamu lakukan penelitian, tempat penelitian kamu. Kemudian populasi. Nah, di sini kamu jelaskan apa itu populasi, kemudian berapa populasi yang kamu lakukan penelitian, kemudian apa kamu jelaskan juga apa itu sampel, kemudian jelaskan teknik pengambilan sampel kamu, alasan kamu menjadikan kelas tertentu sebagai sampel, itu harus dijelaskan. Terus sampelnya yang mana gitu. Kemudian definisi operasional. Nah, ini harus kamu jelaskan masing-masing variabel itu, dari indikatornya dan cara pengukurannya. Nah, kemudian penelitian kamu ini kan analisis regresi linear sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya melihat pengaruh variabel X ke Y, dan variabel X-nya hanya 1, sehingga itu regresi linear sederhana. Kalau X-nya lebih dari 1, itu berganda. Nah, kemudian kamu jelaskan teknik pengumpulan data. Nah, seperti apa teknik pengumpulan data kamu? Kalau kamu pakai observasi, masukkan observasi itu apa? Dokumentasi itu apa? Kalau kamu misalkan mau buat tes, tesnya itu seperti apa? Wawancara, kuesioner atau angket ini sama ya, kuesioner atau angket konsepnya sama. Nah, ini bukan berarti kelima-limanya harus ada ya di teknik pengumpulan data. Ini harus kamu sesuaikan dengan penelitian kamu. Kalau saya lihat dari penelitian kamu itu, wajib itu ada observasi, dokumentasi, wawancara, kuesioner atau angket. Pilih salah satu. Kamu mau pakai kuesioner. Sebenarnya sama sih ya, kuesioner itu bahasa Inggris. Angket itu bahasa Indonesia. Nah, kamu mau pakai kuesioner kah? Begitu. Kalau mau pakai kuesioner, silahkan. Kalau mau pakai tes juga silahkan. Nah, kemudian ada yang namanya uji instrumen penelitian. Di sini instrumen penelitian itu wajib diuji dulu validitasnya, kemudian diuji reliabilitasnya.
Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu, sebentar ya. Maaf, ini kita kelompatan ya, sorry. Harusnya tadi setelah definisi operasional, ini bisa kamu lihat ya di grup WA kita. Nanti Ibu share lagi di grup WA supaya kalian bisa lihat. Ada lihat. Nah, ini tadi kan selesai definisi operasional, kita masuk ke 3.5, instrumen penelitian. Nah, jadi ada yang namanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini alat yang kamu pakai untuk memperoleh data penelitian. Nah, instrumen penelitian itu bisa kuesioner, berupa kuesioner atau angket, dan tes. Nah, jadi dari penelitian kamu ini, kalau yang saya lihat, kuesioner itu wajib, harus ada. Kemudian jelaskan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini maksudnya langkah-langkah. Langkah-langkah kamu melakukan penelitian. Misalkan nomor 1, melakukan observasi awal. Kemudian nomor 2, kamu mau ngapain. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, seperti itu. Kamu bisa ya tanya Henderikus Kopong. Nah, kamu pasti kenal kan, karena kemarin itu kalian sama-sama mengambil mata kuliah Ibu ya, akuntansi keuangan menengah 2. Nah, kamu bisa minta tolong ke dia supaya dia kirimkan proposal dia yang sudah Ibu ACC untuk prosedur penelitian. Nah, itu bisa kamu lihat contohnya, kemudian kamu sesuaikan dengan penelitian kamu. Nah, kemudian ini sumber data penelitian selanjutnya. Sumber data penelitian itu bisa data primer, bisa data sekunder. Tapi wajib ada dua-dua, misalkan data primer. Nah, data yang benar-benar langsung kamu peroleh dari tempat penelitian. Kemudian data sekunder, ini data yang kamu peroleh dari internet atau kajian-kajian jurnal begitu. Nah, baru kita masuk ke yang ini tadi, teknik pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian yang tadi itu, yang ada kuesioner atau angket, itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Tapi uji validitas dan reliabilitasnya itu nanti kita lakukan ketika kamu sudah penelitian. Artinya setelah kamu ujian proposal, baru kita susun kamu punya instrumen, kita susun itemnya, kemudian baru kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian kamu kan regresi linier sederhana, kalau ini kan berganda. Nah, ini, untuk regresi linier sederhana, ada 4 ya, uji prasyarat statistik. Nah, jadi setelah uji instrumen penelitian ini, ada yang namanya uji prasyarat ini. Uji prasyarat statistik. Nah, ada yang namanya uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik. Tapi kan kamu punya penelitian ini analisis linear sederhana, jadi yang ini kamu pakai. Nah, uji linearitas, uji normalitas, homoskedasitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini nanti kamu jelaskan apa itu uji linearitas, kemudian bagaimana dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan juga ya dasar pengambilan keputusannya, tapi Ibu tidak jelaskan pengertiannya. Ini tugas kalian. Jadi nanti kamu jelaskan apa itu uji linearitas, apa itu uji normalitas, apa itu uji homokedasitas, apa itu uji autokorelasi. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya bisa dilihat di sini. Jadi nanti contohnya kalau uji linearitas, kamu jelaskan uji linearitas itu apa, kemudian dasar pengambilan keputusannya seperti apa. Kemudian nomor 2 uji normalitas, begitu juga uji normalitas itu apa, dasar pengambilan keputusannya apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji hipotesis. Nah, uji hipotesis, penelitian kami ini kan regresi linear sederhana. Nah, format modelnya itu rumusnya ini seperti ini. Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y ini variabel dependent, berarti hasil belajar atau data hasil belajar. Kemudian X ini variabel independen atau variabel X-nya, yang artinya data tentang kamu kuesioner tentang pembelajaran daring. Nah, jadi seperti itu untuk variabel X-nya. Terus A ini konstanta, B koefisien regresi. Nah, A ini diperoleh dari rumus ini. A. Nah, ini dilihat ya kursor Ibu. A ini dari sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Ini nanti rumusnya seperti ini. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusannya seperti ini.
Oke, seperti itu ya, Lita. Untuk bab 3-nya kamu. Nah, kita kembali lagi ke proposal kamu. Oke, di sini memang sudah ada beberapa kamu tuliskan, tapi ini nanti ikut sesuai dengan format Ibu. Nah, di sini kamu sudah buat jenis penelitian. Jenis penelitian ini kan masuk di desain penelitian. Nah, ikut seperti itu nanti semua. Nah, di sini juga nanti tinggal kamu pindahkan saja. Tinggal kamu pindahkan dan kamu edit sesuai dengan format yang Ibu berikan. Nah, kemudian ini untuk daftar pustaka. Daftar pustaka ini dia ditulis di halaman baru. Dia tidak boleh bergabung dengan penjelasan bab sebelumnya begitu atau pembahasan sebelumnya. Jadi dia harus di halaman baru. Tidak boleh bergabung dengan halaman lain. Nah, ini daftar pustaka. Ini banyak sekali ya nama-nama ahli yang belum ada di daftar pustaka kamu. Jadi tolong tuliskan semua nama-nama para ahli itu di daftar pustaka. Jangan sampai tidak ada namanya begitu. Kemudian Ibu ingatkan juga penulisan daftar pustaka itu dimulai dari abjad A sampai Z. Jadi diurutkan dari abjad nama ahli ini yang berawalan A sampai dengan Z. Nah, ini juga ya, ini kamu perbaikin. Belum rapi nih, harus sejajar dia. Nah, ini dia kelewatan ya, kamu bisa lihat ya, Lita. Kamu bisa lihat kalau dia ini kelewatan. Nah, ini batas garisnya. Ini batas garisnya. Tapi kamu menulis dari sini. Nah, kan artinya kelewatan barisnya ya. Nah, jadi harus diperbaikin. Gampang saja sih ya, bisa kamu tarik saja langsung rulernya ke sini. Seperti itu. Nah, tapi dia jadi jelek. Jadi, begini ya. Nah, ini yang macho ini, matdio ini kamu backspace. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian ini juga ya, supaya dia mengikuti. Enter. Nah, ini kamu buat dia untuk apa ya? Untuk kalimat berikutnya itu dia harus berada di buat seperti ini, diketukan yang ke selanjutnya begitu. Ini bisa dilihat lah ya maksud Ibu ya. Paham lah ya apa yang Ibu maksud ya. Mengerti lah ya. Maaf kalau Ibu bahasanya sulit dimengerti. Pokoknya seperti ini penulisannya. Jadi dia tidak boleh sejajar begitu, tidak boleh seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh penulisan daftar pustaka seperti itu. Dia harus apa ya? Harus tidak sejajar begitu. Nah, ini ya begitu ya. Nah, perbaikin semuanya ya, Lita. Oke, sampai di sini kamu punya revisi. Tolong perbaiki semua sesuai arahan Ibu, sesuai apa yang Ibu sampaikan. Ikut format yang Ibu sudah bagikan di grup WA. Sebentar Ibu bagikan kembali, mana tahu sudah hilang atau seperti apa. Sampai ketemu di lain waktu. Semangat mengerjakan revisiannya. Selamat pagi.